Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu sallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Jadi dengan kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang artinya taman orang-orang salih, sesuai dengan nama masjid kita yaitu Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ya tempat ini, masjid ini adalah ya taman bagi orang-orang yang salih berkumpul di dalamnya, dan juga ketika berkumpul di dalamnya maka tidak ada suatu pembicaraan kecuali situ adanya kemaslahatan bagi umat Islam pada keseluruhannya. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-7, pembahasan dari bab al-mubadarah, untuk bersegera melakukan kebaikan. Hadis yang ke-7 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali sab'an, segeralah kalian beramal salih sebelum kedatangan 7 perkara. Hal tanzuruna illa faqran munisan, tidaklah kalian menunggu selain kefakiran yang membuat lupa. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ghaniyun mudghiyan, orang yang kaya, ya, kekayaan yang melampaui batas. Yang ketiga, aw maradan mufsidan, penyakit yang merusak, ya. Jadi penyakit yang merusak itu nanti akan ada penjelasannya dalam syarah. Kemudian yang keempat, haraman aw haraman munfidan, ya, atau kematian, ya, atau masa tua, ya, masa tua yang menguruskan, ya. Haram itu masa tua, orang yang rapuh, orang yang sudah lemah, itu namanya haram. Aw mautan mujhizan, atau kematian yang datang secara tiba-tiba. Kemudian yang keenam adalah au-dajjal fasyarun ghaibin yuntadhar, atau datangnya dajjal, seburuk-buruk hal yang gaib yang dinanti-nanti. Yang ketujuh, yang terakhir adalah as-sa'atu adha wa ammar, ya. Yang ketujuh adalah hari kiamat, dan kiamat itu sangat membawa petaka lagi sangat pahit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, yang baik gitu, ya. Jadi hasan artinya baik. Jadi ada tingkatan hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu'. Itu derajat status hadis yang harus kita ketahui bagi seorang
talib ataupun penuntut ilmu. Syekh Utsaimin rahimahullah ingin mengulas, ya, menjelaskan terkait tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ini untuk bersegera melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan yang seringkali kita ini menunda, ya. Menunda nanti kalau sudah pensiun, menunda nanti kalau sudah mapan, menunda nanti kalau sudah tua. Padahal yang namanya kematian itu tidak harus menunggu pensiun, tidak harus menunggu masa tua, dan juga tidak harus diawali dengan rasa sakitnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat yang sangat berharga kepada para sahabat dan juga kepada kita selaku umatnya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam hadis ini, badiru bil a'mali sab'ah. Bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan sebelum datangnya 7 perkara. Kalau dalam hadis yang lain, ya, hendaknya kalian ini ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal salih sebelum datangnya 7 perkara. Nah, 7 perkara ini yang beliau jelaskan. Yang pertama adalah hal tangduruna, ya, illa faqran munisan aw ghaniyan mudghiyan. Di antaranya adalah orang yang kefakiran. Jadi kefakiran ini yang seringkali melalaikan manusia, ya. Ataupun orang yang kaya yang melampaui batas. Apa maksudnya? Maksudnya kata beliau, al-insanu baina halaitan. Manusia ini ada 2 perkara, ada 2 kondisi. Yang pertama, dia itu kondisi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah rizki. Ya, orang yang serba kekurangan, orang yang memang sangat membutuhkan dengan suatu rizki, ini dalam kategori fakir, ya. Ada fakir, ada miskin, ya. Lebih rendah mana antara fakir dengan miskin? Lebih rendah fakir. Karena miskin ini dia serba kekurangan, tetapi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan, tapi dia kurang. Sedangkan fakir, dia benar-benar sama sekali nggak memiliki apa-apa, ya. Jadi sudah tidak punya pendapatan, kemudian juga dia serba kekurangan. Ini yang lebih membutuhkannya. Wa nahnu fuqara ilallah. Dan kita semua ini sebagai manusia itu fakir, fuqara, ya. Fakir artinya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 status. Yang pertama adalah dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masalah rizki, yaitu orang yang fakir, ya. Taratan yughnihu Allahu azza wa jalla wa yamuddu bil mali wal banin wal ahli wal qusur wal maraqib wal jahi. Yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala uji manusia yang serba ada, ya. Dia diluaskan rizkinya, kemudian diberi keturunan yang banyak, kemudian mendapatkan kendaraan yang mewah, kemudian mendapatkan status, ya, sosial yang tinggi, ya, strata sosial yang tinggi. Ini manusia yang pertama yang biasanya ketika sudah tercukupi semua, ya, maka seringnya manusia itu melampaui batas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan semua. Dia terjang semua. Dia tidak perhatian lagi mana halal dan mana haram. Yang penting nafsunya terpenuhi. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ketika dia itu diberi keluasan rizki, diberi keturunan yang banyak, diberi rumah yang mewah, diberi kendaraan yang bagus. Kemudian yang kedua, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kefakiran, ya. Jadi orang yang fakir, orang yang serba kekurangan, ya. Tadinya fakir itu lebih rendah daripada miskin. Dia tidak memiliki pendapatan,
dan dia serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yunsal insanu masalihu katsirah. Dan manusia dalam kondisi fakir ini, kadal faqru an yakuna kufra. Karena orang yang fakir ini nyaris dia itu akan menjadi kekufuran. Contohnya, kalau kita melihat orang-orang yang di atasnya, orang-orang yang kategori 3T dalam kondisi fakir, maka ini potensi akidahnya itu tergadaikan. Jadi akidahnya tergadaikan dengan yang dilakukan oleh orang-orang misionaris. Jadi orang-orang misionaris ini memang sengaja mereka itu mencari tempat-tempat yang tadi ya, kategori 3T ya. Mereka itu yang memang sangat terbelakang. Dan ini sering ya. Artinya kita sering menjumpai di beberapa tempat-tempat binaan dahulu ya. Waktu di pesantren, jadi setiap santri diutus di tempat-tempat binaan. Dan ini memang kita menyaksikan sendiri di situ banyak sekali, hampir setiap desa itu ada gereja. Yang tadinya muslim, kemudian setiap hari Ahad yaitu membawa kitab Injil. Ya, kenapa demikian? Karena kondisinya sangat fakir. Tadi, kadal faqru an yakuna kufra. Jadi kefakiran ini nyaris sangat ya dekat dengan kekufuran. Makanya kedua hal ini benar-benar tidak baik bagi manusia. Yang pertama, yang Allah berikan keluasan rezeki, Allah berikan ya keturunan yang banyak, Allah berikan rumah yang mewah, kendaraan yang bagus. Kemudian ia memiliki strata sosial yang tinggi, tapi seringnya dia itu melampaui batas. Kondisi yang kedua, orang yang fakir, yang dia itu mudah tergadaikan oleh orang-orang misionaris ya. Jadi akidahnya itu mudah sekali, apalagi dengan iming-iming beasiswa, mendapatkan sembako dan sebagainya. Ini mudah sekali untuk menjual, menggadaikan akidahnya, kemudian menjadi murtad, yang tadinya muslim menjadi kafir seperti itu. Dan ini yang sangat ironis ya. Jadi pengalaman kita dahulu ketika di desa binaan itu pada hari Jumat ya. Jadi pada hari Jumat itu sepi masjidnya ya. Bahkan sebagian takmir kalau sekarang di KM itu ya izin. Izinnya itu bukan karena suatu hajat yang penting, tapi izinnya itu ngarit gitu ya, nyari rumput. Maaf tidak bisa untuk ikut sholat Jumat, ngaritnya cari rumput. Ini sampai sedemikian, ini menunjukkan apa? Kefakiran itu memang sangat jauh sekali daripada ilmu agama dan juga sangat mudah sekali untuk diprovokasi ya. Kemudian yang pada hari Jumat anak-anak itu semuanya diajak untuk ke bimbel ya. Jadi bimbingan belajar. Ini menunjukkan kondisi yang kedua ini sangat mengenaskan, sampai dia menggadaikan akidahnya, sampai merubah agamanya, sampai murtad ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan badiru bil a'mali sabah. Bersegeralah kalian melakukan amal salih sebelum datangnya 7 perkara. Yang pertama tadi adalah kefakiran ya. Kefakiran yang nyaris mendekati dengan kekufuran. Kemudian orang yang kaya atau kekayaan yang dia itu bisa melampaui batas. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam dua kondisi manusia seperti ini, immal ghina al-mudghi aw faqra al-munsi ya, orang yang diberi kekayaan tapi dia melampaui batas, dan orang yang diuji kefakiran tapi dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan agamanya sehingga tidak tahu dia ya, tidak punya arah dalam hidup. Yang penting ada yang memberikan sembako yang dia ikuti, tidak tahu dia itu benar apa salah. Fa idza manallahu 'alal 'abdi yughni la yudghi wa yaftakir wa la yunsa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, diberi kekayaan, maka janganlah dia melampaui batas. Begitu juga ketika diuji dengan kefakiran, janganlah dia melupakan agamanya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana yang benar dari dua kondisi yang sangat mengenaskan ini?
Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa kanat haluhu wasata. Hendaknya kita ini berada di wasat, ya. Wasata itu artinya apa? Di tengah-tengah. Bainal ifrat wa tafrit. Antara yang berlebih-lebihan melampaui batas kekayaan tadi, atau orang yang mengabaikan sama sekali. Tafrit tadi, ya. Orang yang kefakiran tadi. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah, hendaknya kita ini menjadi di tengah-tengah, ya, wasata, ya. Kalau dalam bahasa, ya, sepak bola itu wasitnya. Wasit itu artinya di tengah. Jadi mengambil dari bahasa Arab, serapan dari bahasa Arab. Dari kata wasata menjadi wasit, itu yang berada di tengah, netral. Kemudian kata beliau, wa ibadatuhu mustaqimah wa ahwaluhu qawimah, fa hadhihi sa'adatud dunya. Maka hendaknya dia yang melakukan suatu ibadah, ya, hamba-hamba yang lurus, ya, dan dia memiliki kondisi yang kokoh, yang kuat, dan dia memiliki kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, dalam sebuah hadis yang aku khawatirkan bagi kalian semua ketika Allah membentangkan, meluaskan rezeki kalian, kemudian kalian melampaui batas. Ini juga perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi. Ada di salah satu negara di Timur Tengah, ya. Itu seluruh rakyatnya itu kaya semua. Jadi nggak ada orang yang penduduknya itu yang miskin. Sampai kerepotan dia. Mau mengeluarkan zakat mal itu sampai bingung, mendatang nggak ada rakyatnya yang miskin, ya. Jadi semuanya pakai mobil. Mobilnya pun juga bukan mobil sejuta umat, tapi mobilnya itu benar-benar mobil yang benar-benar sangat, ya, memiliki kelas yang tinggi, ya. Dan akhirnya kalau ini perbuatan yang tidak disyukuri, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disyukuri, maka khawatir akan terjadi bagaimana kaum Sabak dahulu, ya, yang mendapatkan semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak pandai bersyukur, akhirnya Allah ubah kenikmatan menjadi nikmah, nikmah menjadi nikmah. Ya, kalau pakai ain, huruf ain, nikmah itu artinya karunia, kenikmatan dari Allah. Tapi kalau nikmah pakai huruf qaf itu artinya kesengsaraan, ya. Nikmah menjadi nikmah. Ini yang harus kita waspadai. Jadi terkadang ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kemudahan-kemudahan, keluasan rezeki ini sedang menguji apakah kita ini pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengkufurinya sebagaimana si Qarun tadi. Begitu juga di saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan serba kekurangan, ya, maka hendaknya kita pun juga untuk selalu bersabar, ya. Sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala yang menimpa pada diri kita. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, walaysat sa'adatud dunya bi kathratil ma. Bukanlah kebahagiaan dunia itu dilihat dari banyaknya harta, ya. Kalau orang ini sudah memiliki harta yang melimpah ruah, pasti dia itu orang yang bahagia. Buktinya tidak demikian, ya. Ada pangeran, kemudian ada putri, ya. Keduanya menikah ini serba cukup, ya. Jadi sudah punya harta, punya kekuasaan, kemudian punya masa, tetapi keduanya malah milih untuk bercerai. Ini menunjukkan apa? Jadi banyaknya harta ini tidak menjamin orang itu akan bahagia. Li'annahu qad yadgha. Karena ada kalanya orang seperti ini dia itu melampaui batas. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengajak kita coba untuk merenungi, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal salih dari jenis laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, sedang dia itu dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu beriman kemudian beramal saleh, maka Allah berikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik.
walanajziyannahum ajrahum, dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, atas apal perbuatan yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ma qala min amalin man amila amalan salihan min dzakarin aw untha fala nas'anna alaihi wa la nu'tiyannahu al-mal katsir. Ayat ini tidak Allah katakan bagi siapa yang dia beramal salih sedangkan dia itu orang-orang yang beriman, kemudian Allah janji akan berikan harta yang banyak. Tidak. Allah tidak menjanjikan orang yang beriman, orang yang beramal salih itu akan memberikan harta yang banyak. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik dalam ayat ini, jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjelaskan imma bi kathratil mal au bi qillatil mal. Jadi kehidupan yang baik itu ada dua. Kemungkinan dia itu mendapatkan harta yang banyak atau diuji dengan harta yang sedikit. Jadi hayatan thayyibah ada dua kemungkinan, ya. Kehidupan yang baik itu bukan berarti diukur dengan harta, dengan materi, bukan. Bukan kehidupan yang baik itu seperti itu. Kalau kehidupan yang baik diukur secara materi, secara finansial, tentunya orang-orang kafir, orang-orang Chinese, mereka itu lebih unggul dalam materi, ya. Mereka lebih menguasai media, menguasai perekonomian. Ini kalau, ya, kehidupan yang baik itu diukur dengan finansial. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah berikan kehidupan yang baik. Ada dua, baik itu dengan diluaskan rizkinya ataupun dia kekurangan dalam masalah hartanya. Wa yarwi fil hadis, sebagaimana di dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna min ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, man law agnaituhu la afsadahul ghina, andaikan aku memberikan kekayaan kepada hambaku, niscaya kekayaan itu akan membuat dia itu lebih rusak, dia akan melampaui batas. Wa inna min ibadi man law afqartuhu la afsadahul faqr. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan kefakiran, maka kefakiran itu pun juga akan merusak bagi dirinya. Makanya dua hal ini yang harus kita waspadai. Yang ini bukan sebagai tolak ukur, sebagai parameter mendapatkan kebahagiaan ataupun kehidupan yang baik, ya. Karena tadi banyaknya harta bisa jadi orang itu lalai. Orang itu jadi yang tadinya misalkan rajin ngaji, rajin menghadiri majelis ilmu, setelah Allah bukakan rizkinya, maka dia lalai, ya. Ngapain saya harus ngaji, ya? Ngapain saya harus susah payah? Sekarang saya sudah enak. Sekarang serba ada, nggak perlu berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak orang-orang yang mengalami seperti itu. Begitu juga ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, maka dia pun juga akan merasa futur, ya. Ngapain juga saya harus ngaji? Ngapain saya harus sholat? Toh ekonomi saya ini pas-pasan. Setiap hari kerja pun juga masih serba kekurangan, ya. Jadi amal ibadah itu tidak menentukan orang yang rajin ibadah kemudian dijamin oleh Allah menjadi orang yang kaya, tidak. Begitu juga orang yang, ya, orang yang rajin ibadah terus menerus, ya, kemudian Allah janjikan ia kefakiran pun juga tidak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kadar kita, ya. Allah itu Maha tahu, ya. Kalau kita ini nanti diberi keluasan rezeki, kita ini nanti seperti apa, Allah itu Maha tahu. Apakah kita ini nanti pandai bersyukur, atau justru dengan harta yang Allah berikan kepada kita malah kita bermaksiat kepada Allah, ya. Kalau orang yang punya harta melimpah ruah kan mudah dia, mudah untuk bermaksiat, mudah dia untuk melakukan semua karena punya potensi, karena dia itu punya harta, ya. Adapun orang yang fakir, dia nggak bisa apa-apa karena bukannya dia tidak mau melakukan maksiat, karena serba kekurangan,
buat makan aja susah, ngapain juga dia harus mencari tempat-tempat hiburan seperti itu. Jadi dua hal ini yang harus kita waspadai. Wa hadha huwal waqi' minan nasi man yakunul faqra khairan lahu aw minan nasi man yakunul ghina khairan lah. Oleh karenanya Syekh Utsaimin menjelaskan, ya, Allah itu Maha mengetahui orang ini bagusnya dia itu menjadi orang kaya atau dia itu bagusnya menjadi orang fakir. Allah Maha mengetahui. Kalau orang yang dermawan, ya, orang yang dia itu tidak pelit, maka Allah akan menguji dengan kekayaannya jika dia itu orang yang bermanfaat hartanya. Tapi ada juga orang yang diberi kekayaan tapi justru semakin bertambah hartanya, semakin pelit juga dia, ya. Jadi semakin pelit dengan hartanya. Ini memang kebanyakan manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Idza massahul khairu manu'a. Ketika diberi kebaikan-kebaikan, ya, diberi keluasan rezeki, dia semakin eman dengan hartanya, eman-eman. Saya nyarinya aja sampai, ya, sampai lemburan terus, ya, banting tulang seperti ini, masa saya dapat, ya, dapat harta kemudian saya ingin berikan, ya, sedekahkan, saya wakafkan, saya infakkan, eman-eman. Jadi kodrat manusia seperti itu, ya. Jadi semakin dia banyak harta, semakin eman dengan harta. Wa idza massahu syarru jazua. Dan ketika dia diuji dengan keburukan-keburukan, ya, kesusahan-kesusahan, maka dia pun juga akan terus melakukan keburukan-keburukan yang ada. Jadi ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Dengan dua hal ini yang harus kita waspadai, yang harus kita terus hati-hati, ya, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan harta ini menjadi kerusakan bagi kita, dan juga jangan jadikan kefakiran ini akan menyebabkan kekufuran bagi kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan memohon kepada Allah rizki yang baik, ya. Allahumma ghni bihalalika an haram. Nabi juga mengajarkan doa kepada kita, ya Allah, cukupkanlah bagiku harta yang halal, ya. Bukan harta yang banyak tapi harta yang halal. Cukuplah bagiku kehalalan, gitu, ya. Harta-harta yang halal. Allahumma ghni bihalalika an haramik, dan jauhkanlah harta-harta yang haram, karena harta haram itu yang akan merusak kita semua. Kemudian perkara berikutnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian untuk bersegera sebelum, ya, datangnya 7 perkara. Yang pertama tadi kefakiran, yang kedua, ya, kekayaan, kemudian yang ketiga adalah rasa sakit, ya. Orang ketika mendapatkan rasa sakit, al-mardha yufsidu 'alal insan. Ada kalanya ketika diuji dengan rasa sakit itu, manusia itu dia akan ada yang bersyukur, Allah mengujinya sehingga dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika diuji dengan rasa sakit ini dia malah kufur. Kufurnya bagaimana? Dia tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan, kenapa Allah tidak menguji orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang bermaksiat dengan diberikan penyakit-penyakit yang kompleks seperti saya ini. Jadi inilah dia dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harusnya dia diuji dengan rasa sakit ini, karena rasa sakit ini bisa mengurangi dosa-dosa kita, ya. Penyakit-penyakit ini akan membersihkan kita di dunia sebelum Allah bersihkan kita di akhirat kelak, ya. Jadi ini juga ada dua kondisi. Orang yang diuji rasa sakit, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia ingat dosa-dosanya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dengan penyakitnya ini bisa mengurangi dosa-dosa. Yang kedua, orang yang diuji sakit, ya, rasa sakit ataupun kesakitan ini, dia tidak terima dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun sampai mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal iyadzu billah.
Sehingga ikhwatal Islam a'azanillahu wa iyyakum, ya. Dalam kondisi seperti ini kata Syekh Utsaimin, idza usibal marda in katama wa dhaqat 'alaihi al-ardu wa sara hammuhu nafsuhu. Ya. Jadi ketika orang sedang diuji rasa sakit, hatinya itu terkadang sesak. Dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan kepada dirinya. Ya. Kemudian ada juga orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ini, maka orang ini akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kondisi yang kedua inilah yang harus kita berupaya. Kita harus bisa menerima takdir, apapun kondisinya itu adalah yang terbaik bagi kita. Kemudian yang keempat, ikhwatal Islam a'azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, bersegeralah kalian melakukan kebaikan sebelum datangnya 7 perkara. Yang keempat adalah haram, masa tua, ya. Jadi masa tua ini, kata beliau, fal insanu idza kabura wa talat bihi al haya fa innahu kama qala ta'ala yuraddu ila ardalil umur, ya. Jadi manusia ketika terus bertambah usianya, ya, sampai dia itu benar-benar di usia yang pikun, maka kita mendapati orang tua yang sudah yang usia tadi, ya, ila ardalil umur, ya. Ardalil umur ini kata ulama tafsir menjelaskan usia tua renta yang pikun, ya. Jadi orang yang pikun ini juga ngelantur dia ngomongnya. Sudah dikasih sarapan, dia bilangnya enggak ada ngasih sarapan. Sudah dikasih minum, dia bilangnya enggak ada ngasih minum. Jadi sudah kembali seperti balita. Kalau balita masih mending dia, ya. Kalau balita dia seperti itu, digendong sudah diam. Tapi orang yang tua renta, yang pikun ini yang bahaya. Kenapa? Karena orang lebih percaya dengan ucapannya dia. Ini anakku kok nggak pernah ngasih makan, nggak pernah merawat saya, padahal sudah dikasih makan setiap hari. Tapi ketika sampai omongan ini kepada tetangga, kepada orang lain, kan pasti akan menilai dasar anaknya nggak tahu diri, anaknya nggak pernah berbakti kepada kedua orang tua. Ini ujian bagi kita, ya. Kalau kita mendapati orang tua atau mertua yang sudah dalam kondisi ila ardalil umur, maka kita harus sabar. Kita harus terbuka, menyampaikan kepada orang-orang yang mendatangi orang tua kita dalam kondisi yang pikun seperti ini. Nah, pikun ini adalah kerusakan pada akal, kata Syekh Utsaimin, ya. Jadi orang yang ardalil umur, kepikunan ini adalah akalnya sudah rusak, memorinya pun sudah rusak. Jadi sudah nggak ingat memorinya, sudah tidak ingat tadi sudah sholat atau belum, tadi sudah mengambil air wudhu atau belum. Makanya orang yang pikun seperti ini dalam syariat Islam rufi'atul aqla, ya. Jadi secara hukum Islam dia sudah diangkat hukumnya, dia tidak wajib untuk sholat, sudah tidak ada lagi wajib untuk berpuasa dan sebagainya, ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, hendaknya kita untuk bersegera beramal soleh sebelum datang masa tua bagi kita, ya. Kemudian beliau menjelaskan kembali, ya, yarji'u hatta yakuna mithlu sibya. Masa tua, masa pikun ini akan kembali lagi nanti seperti anak-anak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti itu. Kita lahir di dunia bayi, kemudian nanti bisa merangkak, bisa berjalan, anak-anak, kemudian remaja, kemudian usia dewasa, dewasa tua menjadi sibyan, menjadi anak-anak kecil yang tadi sudah pikun, sudah hilang akalnya, sudah hilang memorinya. Jadi seperti itulah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Bal huwa ardalu minas sibyan. Bahkan kata Syekh Utsaimin, orang yang pikun ini lebih parah daripada anak-anak kecil, ya. Otaknya ini lebih parah, lebih rusak. Makanya ada sebagian para ulama, ya. Jadi seperti Syekh, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini usianya sudah 90 tahun. Tapi Masya Allah beliau ini masih biasa melaksanakan sholat berjamaah. Allah jaga, ya. Allah jaga fisiknya, Allah jaga akalnya, Allah jaga kesehatan. Dan ini juga para salaf seperti itu. Dahulu ketika mereka ini di masa remaja, masa muda,
mereka itu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di usia renta, di usia tua ini Allah menjaga fisiknya. Allah menjaga pendengarannya, Allah menjaga pandangannya dan sebagainya. Ini semua kembali kepada amal perbuatan kita. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah di masa tua, supaya kita ini tidak diberi ujian ila ardalil umur, kepikunan tadi. Yang mana pikun ini rusak akalnya, rusak memorinya, yang kasihan kepada anak-anak kita ketika nanti mereka itu merawat kita. Ya. Karena tidak semua anak itu sabar merawat orang tuanya yang pikun seperti itu. Ya. Bagaimana kalau di luar negeri sampai dibuang gitu. Jadi ketika sudah tua, mereka membuang orang tuanya ke pantai-pantai. Ya. Jadi saya punya pengalaman juga di Cepiring. Ya. Jadi di pantai itu, ketika kita melihat kenapa ya, orang sudah pensiunan, ya, orang sudah memiliki memiliki rasa kasih sayang kepada anaknya. Kenapa di usia ini malah justru dititipkan ke pantai-pantai? Ya, di mana anak-anaknya? Alasannya karena anak-anaknya sibuk. Anak-anaknya itu sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas. Yang harusnya mereka ini bisa birrul walidain ketika di usia yang ila ardalil umur. Ya. Di usia yang tua renta ini harusnya itulah pintu-pintu surga yang harus dia itu dapatkan. Tetapi mereka lebih membuang, lebih menitipkan ke pantai-pantai yang ada di sekitar kita. Jadi ini yang harus kita waspada ya, terkait tentang ila ardalil umur, waktu yang pikun, usia tua renta yang itu lebih buruk daripada anak kecil. Li'anna sibya lam yakun qad aqala wa la yadri an syai'. Karena anak kecil itu dia memang akalnya belum berkembang, ada akal tapi belum berkembang, sehingga tidak mengetahui segala sesuatu. Lakin hada qad aqala wa fahimal asya. Tapi anak kecil ini paham nih. Akalnya ini terus akan berkembang dan akan paham. Dengan kita ngomong ini, meskipun anak kecil belum bisa ngomong, belum paham, dia akan paham. Misalkan mau makan, ya belum bisa ngomong makan, tapi paham ketika dikasih ya suapan ini langsung mulutnya itu terbuka. Ya. Jadi ketika dilarang mereka langsung diam. Ya, itu anak kecil. Kemudian adapun orang yang tua, ya. Adapun orang yang thumma irudda ila ardal fayakunu hada asyad. Orang yang pikun, orang yang tua ini kondisinya lebih buruk daripada anak kecil. Karena benar-benar plus memorinya benar-benar rusak. Tidak bisa menyimpan memori sedikit pun, meskipun hanya 1 menit. Sudah dikasih makan, dia bilang belum dikasih makan. Kemudian sudah disuapin, dia bilang belum disuapin. Ya. Maka kondisi yang seperti ini kondisi yang rusak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua, hati-hatilah ya. Artinya kita untuk selalu ya beramal soleh sebelum datangnya adanya masa tua seperti itu. Sudah masuk waktu sholat. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan kembali tentang nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian melakukan amal salih sebelum datangnya 7 perkara. Perkara yang kelima, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fal mautu al mujziz. Kematian yang datangnya itu tiba-tiba, ya, mufaji'ah. Wal mautu la yanzurul insan. Dan kematian ini tidak mengambil izin kepada manusia terlebih dahulu, ya. Qad yamutul insan biduni inda. Dan ada kalanya manusia ini meninggal dunia tanpa adanya diiringi, ya, sebelumnya itu ada izin atau ada uzur atau yang lain, ya. Qad yamutu ala firashina iman. Ada kalanya seseorang meninggal dunia itu di atas ranjangnya. Ada kalanya manusia ini meninggal dunia ketika di perjalanan, ya. Apalagi ini yang sering, ya. Setiap hari kita mendengarkan adanya laka, ya, sampai menewaskan, menghilangkan nyawa. Kemudian ada kalanya kematian itu tidak diawali dengan dengan usia yang tua, yang masih muda, ya. Yang masih muda, masih sekolah, ya, dengan tawuran. Ini kan juga kematian. Kemudian ada kalanya kematian itu tidak diawali dengan rasa sakit. Dia masih sehat, ya. Masih sehat, masih muda, tahu-tahu dia langsung meninggal dunia, ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, bersegeralah kalian melakukan kebaikan. Karena kebaikan tadi usianya yang sangat pendek, sangat singkat. Jangan kita ini terus menunda-nunda, ya, nanti. Karena itu adalah perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kalian, ya. Wasta'in billah wala ta'jiz. Dan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa lemah. Ya, merasa lemah ini artinya futur dia. Futur sudah malas ibadah, malas menghadiri majelis ilmu, malas untuk beramal, malas untuk berinfak, bersedekah. Jadi kalau futur ini ada indikator yang sangat bahaya. Kalau tidak diselamatkan, maka dia itu akan menjadi awam lagi. Dan ini banyak, ya. Dan kita sampaikan banyak para ulama yang sampai sedemikian juga. Levelnya ulama saja itu sampai futur, sampai dia itu apa? Sampai kembali ke masa awam lagi, ya. Seorang alim, seorang ulama, ya. Dia sering menyampaikan kajian, menulis kitab, ya.
kemudian sebagai menjadi referensi, menjadi orang yang terus dijadikan sebagai tempat untuk bertanya, tempat untuk berfatwa. Tapi kenyataannya adalah seorang ulama ini di masa tuanya ini bukan dia itu malah lebih tawadhu, lebih memperbanyak amal solih yang diajarkan Nabi SAW, tapi dia itu ketika di usia yang renta dia halqul lihya sampai mencukur jenggotnya habis, padahal seorang ulama ya. Sampai dia masuk ke dalam parlemen juga ya. Sampai dia itu mengatakan bahwasannya berjabat tangan dengan wanita ini hal yang biasa. Inilah sudah terkena dengan pemahaman-pemahaman aqlani, orang-orang aqlaniun ya. Orang-orang yang selalu mereka ini bangga dengan akal-akal yang mereka miliki. Mereka itu lebih ya, lebih mendewakan akal daripada mengagungkan syariat. Ini real bukti ya. Jadi oleh karenanya di masa tua ini yang harus kita waspada ya. Karena tidak ada jaminan kita rajin ibadah, kita rajin hadir majelis, kemudian langsung kita otomatis husnul khatimah, kita tambah rajin ibadah, enggak ada jaminan seperti itu ya. Makanya kita untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah wattawasau bil haq. Kita untuk saling menasihati. Saat ada teman-teman kita yang foto, kita nasihati, ya. Kita ajak ngobrol, ya. Kemudian kita mungkin bisa menyampaikan kepadanya. Ya. Wa tawassaw bis sabri, dan juga untuk saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Jadi poin yang kelima ini, ya, di masa tua ini yang menjadi sesuatu warning, ya, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Idza matal insanu inqata'a 'amalu." Apabila manusia ini meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah ini yang akan terus mengalir. Antum punya harta, hartanya supaya langgeng di akhirat kelak nanti bisa menuai, maka titipkan harta ini di masjid, ya. Masjid Roti Soleh ini akan menjadi kekal, ya, akan bermanfaat dari pagi, ya, buat belajar anak-anak, kemudian siang buat TPQ, kemudian sore buat kajian bahasa Arab, malamnya buat kajian, subuhnya juga buat kajian belum 5 waktu. Maka ini seperti agro, ya, jadi terus akan berputar, pahala ini akan terus mengalir. Selama masjid itu digunakan untuk beramal solih, maka semakin peluang besar kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang duduk di masjid ini. Ya. Ini yang pertama, ya. Sedekah jariyah ini yang tidak akan terputus, ya. Pahala akan terus mengalir kepada kita. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak harus antum menjadi ustadz atau ustadzah, karena seorang awam nggak ada alasan seperti itu. Ilmu yang bermanfaat, antum mendapatkan faedah ilmu, kemudian disampaikan, kemudian diajarkan kepada keluarga, kepada anak-anak, itu sudah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan terus ceramah, bukan terus dakwah terus, bukan, ya. Ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan suatu, ya, intisari daripada ilmu, kita bisa mengajarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, kemudian dia mengamalkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga apa? Yang disampaikan Nabi SAW, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ini yang akan terus. Makanya supaya putra-putri kita, ya, menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi memiliki pemahaman yang di atas akidah as-sahihah, maka jangan kita salah menitipkan putra-putri kita di tempat-tempat yang enggak jelas pendidikannya, ya, yang berpemahaman takfir, yang berpemahaman, ya, orang-orang ikhwani dan lain sebagainya. Karena kalau sekali masuk syubhat kepada putra-putri kita, sulit kita untuk membersihkan, sulit untuk mengeluarkan syubhat-syubhat ini, ya. Makanya ini adalah perkara yang penting, ya, kalau kita ingin menjadikan putra-putri kita yang soleh-solehah, yang terus itu adalah menjadi aset di saat kita sudah meninggal dunia, maka putra-putri ini akan terus mendoakan, dan ini amalan yang terus mengalir kepada kita. 3 hal tadi.
Kemudian yang keenam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian bersegera beramal saleh sebelum 7 perkara yang akan menimpa pada diri kalian. Yang poin yang keenam adalah ad-dajjal, ya, sebelum datangnya dajjal. Karena kalau sudah datangnya dajjal, kita sulit untuk beramal saleh. Kita sulit untuk menjaga akidah kita. Kita sulit untuk menjaga keimanan kita. Kenapa? Karena datangnya dajjal ini benar-benar sangat mencekam, ya. Lebih buruk kondisinya daripada paceklik, ya. Lebih buruk daripada paceklik. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya. Harta juga sangat berkurang, sehingga manusia diiming-imingi dengan apa yang akan diberikan dajjal, semuanya akan murtad. Semuanya akan menjadi pengikut dajjal, ya. Jangankan dajjal, ya. Ikan paus di Indonesia aja banyak pengikutnya, ya. Apalagi dajjal. Itu selevel manusia. Level manusia saja sampai dicium-cium kepalanya, nggak disembelah. Jadi sampai dicium-cium kepalanya, sampai ada yang minta doa, bayangkan, ya, minta doa dianggapnya itu levelnya ulama. Padahal sangat jauh sekali, ya. Jadi ulama dengan ikan paus kan sangat jauh, ya. Jadi hal seperti ini, ya, ini terbukti bagaimana fitnah dajjal itu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada, ya, orang-orang kafir seperti itu. Ini terbukti apa yang disampaikan Nabi, segeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya dajjal tadinya. Jadi dajjal itu menawarkan 2 hal, surga dan neraka, ya. Jadi surganya dajjal itu nerakanya Allah. Nerakanya dajjal itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak ada manusia yang ingin masuk ke neraka. Semua ingin masuk ke dalam surga. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bagaimana sih dajjal di akhir zaman ini. Wa huwa rajulun yab'atsuhu Allahu fi akhir zaman. Jadi dajjal ini seorang laki-laki yang Allah utus di akhir zaman. Yusalli ila da'wah ar-rububiyah. Yasilu ila da'wah ar-rububiyah. Yaitu akan menyampaikan tentang dakwah rububiyah. Dajjal itu bisa mendatangkan rizki. Dajjal itu bisa menurunkan hujan. Dajjal itu bisa memberikan, ya, kebahagiaan berupa materi dan sebagainya. Jadi terus mendakwahkan tentang masalah rububiyah. Yada'i annahu rabb, dan dajjal ini mengklaim dirinya itu adalah sebagai Tuhan, ya. Dia bisa menghidupkan, ya, orang yang mati kemudian dihidupkan kembali oleh dajjal. Kemudian fayamkuthu fi fitnatihi hadhihi arba'ina yawman. Dajjal itu di dunia itu hanya bertahan 40 hari, kata beliau, ya. Jadi 40 hari, ya. Yauman kasana, tapi 1 hari itu yang pertama itu seperti satu tahun. Jadi sebenarnya sebentar 40 hari. Tapi 1 harinya itu seperti 1 tahun. Ini hari pertama. Wa yaum, kemudian hari berikutnya kasyahr, 1 hari seperti 1 bulan. Wa yaum ka usbu, kemudian hari berikutnya 1 hari seperti 1 pekan. Dan hari-hari berikutnya itu sama seperti 1 hari yang kita alami pada saat ini, ya. Inilah dahsyatnya dajjal, ya. Dia bisa menghidupkan orang yang meninggal, kemudian bisa mematikan. Kemudian ada kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dajjal ini ada tulisannya kafar, ya. Dalam jidatnya itu ada huruf kaf, fa, dan ra. Orang yang beriman dia akan bisa membacanya, ya, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang kafir, orang munafik, dia tidak bisa membaca di jidatnya dajjal itu ada tulisannya kaf, fa, dan ra, ya. Ini menunjukkan, ya, betapa dahsyatnya fitnahnya dajjal. Makanya di akhir sholat kita kan selalu kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi memang dahsyat fitnahnya dajjal itu sangat besar sekali. Banyak orang yang kafir, banyak orang yang murtad gara-gara si dajjal tersebut, ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah tentang adanya hari kiamat, ya. Hendaknya kalian beramal soleh sebelum datangnya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 46,
balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amr. Ingatlah kalian tentang nanti akan ada peristiwa besar hari kiamat yang sudah Allah janjikan. Dan hari kiamat itu hari yang sangat rusak, yang dahsyat, wa amar, dan amar itu yang lebih pahit gitu ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita ya tentang poin yang ketujuh ini, orang yang ketika ingin bertobat sudah tidak diterima lagi. Matahari ketika sudah terbit dari barat maka tobatnya sudah tidak diterima. Sama dengan orang yang ketika ingin bertobat tapi nyawanya sudah di kerongkongan seperti halnya Fir'aun. Ketika dia ini bertobat, amantu bi rabbi Musa wa Harun, sudah nggak ada manfaatnya. Karena nyawa sudah di kerongkongan, sudah ditenggelamkan oleh Allah. Maka sudah nggak ada manfaat. Orang ketika mendapati hari kiamat dan dia ingin bertobat pun sudah tidak ada manfaat baginya ya. Jadi ada 7 perkara ini yang harus kita waspadai ya, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita untuk bersegera beramal salih karena kita tidak tahu ya kapan Dajjal datang, kapan kematian datang, kemudian kapan kekayaan, kefakiran datang. Semuanya itu termasuk perkara-perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Demikian khotbah Islam, azanillah wa iyyakum yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Silakan. Enggak. Dajjal. Iya. Tadi yang dijelaskan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia jelas berbentuk manusia, rajul, laki-laki. Ya. Kemudian di jidatnya itu ada tulisannya kafarah. Orang yang beriman akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa membacanya. Orang munafik, orang zindik, orang kafir dia tidak akan bisa bacanya. Dan kebanyakan pengikutnya adalah dari orang-orang ahlu kitab, ya. Dan juga sebagian dari orang-orang yang muslim, kemudian dia murtad karena terkena daripada fitnahnya Dajjal. Karena Dajjal itu memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang rububiyah. Dia bisa menghidupkan yang mati, kemudian dia bisa mengeluarkan isi dari isi laut itu langsung keluar apa yang diinginkan Dajjal. Kemudian bisa menyembuhkan. Kemudian dengan sepak terjangnya itu berjalannya itu sangat cepat sekali, ya. Dari tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jaga 2 tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, yaitu Haramain, ya, Madinah dan Mekah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikatnya, dan Dajjal tidak akan masuk ke tempat tersebut. Ya. Jadi selain itu Dajjal bisa masuk ke segala penjuru dunia yang ada dengan kecepatan yang melebihi daripada kecepatan teknologi yang ada pada saat ini. Ini fitnahnya Dajjal yang memang sangat dahsyat sekali, sehingga kita diperintahkan untuk terus ya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah Dajjal. Makanya kita nggak usah berharap nanti saya pasti akan beriman, pasti saya akan bisa membaca kafarah di jidatnya Dajjal. Nggak usah berharap seperti itu. Justru kita ini berharap supaya kita tidak dipertemukan dengan fitnahnya Dajjal, karena fitnahnya yang sangat dahsyat sekali. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.